Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan anggota Banser di Cipondok, Tangerang, Banten. Bahar diperiksa Rabu besok. Setelah 4 bulan penyelidikan, pendakwah Bahar bin Smith akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan anggota Banser di Cipondok, Kota Tangerang, Banten. Penetapan tersangka oleh Polres Metro Tangerang Kota pada 30 Januari 2026 setelah penyidik melakukan gelar perkara. Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Awaludin Kanur menyatakan Bahar bin Smith akan diperiksa pada Rabu 4 Februari besok. Kasus yang menjerat Bahar bin Smith terjadi pada 22 September 2025. Saat itu Bahar menghadiri sebuah acara di Cipondok, Kota Tangerang. Sementara seorang anggota Banser juga datang ke lokasi untuk mendengarkan ceramah. Namun saat anggota Banser mendekat dan ingin bersalaman dengan Bahar, sekelompok orang menghadangnya. Korban dibawa ke sebuah ruangan dan mengalami penganiayaan hingga luka-luka. Istri korban melaporkan peristiwa itu ke Polres Metro Tangerang Kota. Pemirsa, kasus penganiayaan terhadap seorang nenek di Sumatera Barat mendapat perhatian DPR RI. DPR meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus kekerasan itu. DPR minta kasus Nenek Saudah diusut tuntas. Di Republik ini ya, seorang nenek saja mendapat kekerasan. Anggota Komisi 13 DPR RI Arisal Azaz menyebut peristiwa yang menimpa Nenek Saudah merupakan musibah kemanusiaan. Nenek 68 tahun diduga menjadi korban pengeroyokan saat mempertahankan tanah ulayatnya di Pasaman, Sumatera Barat dari aktivitas penambangan ilegal. Seperti kita lihat ini, DPR mengajak sejumlah lembaga terkait seperti Kementerian HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK untuk mengawal kasus ini. Berdasar laporan korban terdapat 4 orang terduga pelaku, tapi polisi baru menetapkan 1 saja orang tersangka. Bagaimana tanahnya tersebut jangan digarap, sehingga masyarakat tersebut ya tengah malam, ya kira-kira jam 10 atau jam 12 malam lah, terjadilah pengeroyokan, sehingga nenek tersebut mengalami tidak sadarkan diri ya terhadap penyiksaan ya kekerasan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Kami dari anggota DPR RI ya Komisi 13 mengundang seluruh kemitraan kami, yaitu kemitraan kami dari Kementerian HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan juga LPSK. Kami bersepakat untuk ya mengusut tuntas kasus ini. Semoga kasus ini bisa terungkap. Ya, semoga ya kasus-kasus yang lainnya bisa juga kita dapatkan kepastian hukum. Kepingin keadilan betul-betul sama anak-anak cucu saya semua. Mudah-mudahan dikasih keadilan yang sebaik-baiknya. Dan saya meminta dipulihkan nama baik saya di kampung saya sendiri. Ya, kalau tadi Nenek Saudah jelas mendapat aksi kekerasan, informasi berikutnya ini pemirsa, ternyata kekerasan yang tidak terbukti. Polda Metro Jaya mengkonfirmasi anggota Babin Kaptipmas yang viral bersama tukang es gabus tidak melakukan kekerasan atau penganiayaan. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Propam Polda Metro Jaya. Jadi ini kan yang sempat viral ya beberapa waktu yang lalu tentang es gabus. Ini ramai sekali dibahas di media sosial. Pedagang es dituduh menjual produk berbahan berbahaya. Tapi kemudian kesini-sininya ada informasi dugaan anggota Babin Kamtipmas melakukan kekerasan. Hasilnya Propam tidak menemukan adanya penganiayaan yang dilakukan anggota Babin Kamtipmas. Jadi tidak ada penganiayaan. Hal itu diperkuat oleh keterangan dari Sudrajat sendiri, penjual es gabus yang viral di media sosial. Sudrajat mengatakan tidak dianiaya oleh anggota Babin Kamtipmas. Ya, kami sampaikan untuk pemeriksaan terkait tentang anggota Polri
bahwa kami sampaikan dalam proses pemeriksaan terkait tentang seorang Babin Kamtimas tidak terbukti melakukan tindakan kekerasan penganiayaan. Ini juga didukung dari keterangan Pak Sudrajat ya, sudah berkali-kali Pak Sudrajat menyampaikan bahwa Babin Kamtimas tidak melakukan pemukulan. Dan tetapi dilakukan pembinaan terhadap Babin Kamtimas terhadap upaya-upaya. Makanya kemarin Polda Metro Jaya melakukan peningkatan kemampuan tentang komunikasi sosial, bagaimana bisa menyampaikan komunikasi yang baik kepada masyarakat seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, jangan sakiti hati masyarakat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga sempat menemui Sudrajat, penjual es gabus yang viral. Namun dalam beberapa kali pertemuan, Sudrajat memang kerap memberi jawaban yang agak berubah-ubah ya, hingga membuat Deddy menegurnya untuk tidak boleh berbohong. Dari dulu ngontrak? Enggak, Pak. Apa? Rumah sendiri. Sekarang rumah sendiri? Rumah sendiri, karena sekarang dapat bantuan Rutilahu. Sebelum kejadian udah dapat Rutilahu, Pak. Oh, Babe bilangnya ngontrak, bohong sih. Nah, ini pemirsa, pertemuan Deddy Mulyadi dengan Sudrajat penjual es gabus. Bukan urusan Ada pernyataan yang kerap berubah-ubah dari Sudrajat, termasuk mengenai status rumah tempat tinggalnya. Jadi sempat Sudrajat bilang mengaku ngontrak, padahal informasi RT RW setempat Sudrajat punya rumah sendiri, warisan keluarga. Si Babe tanah sendiri dari mana? Dari bapaknya. Dari orang Jombang, Pak. Dari orang tuanya. Jombang. Berarti dikasih tanah? Rumah, Pak? Rumah. Dibeli rumah dari orang tuanya. Oh. Rumah sendiri. Sekarang rumah sendiri? Rumah sendiri, karena sekarang dapat bantuan Rutilahu. Sebelum kejadian udah dapat Rutilahu, Pak. Oh, Babe bilangnya ngontrak, bohong sih. Kenapa sih Babe bohong terus? Minta maaf. Bukan urusan minta maaf, Babe nggak boleh bohong. Iya, Pak. Iya. Jadi Babe itu rumah sendiri? Rumah sendiri, Pak. Tapi hancur rumahnya. Ya, udah terserah. Ntar dulu. Urusan hancur nggak hancur, ntar dulu. Iya. Rumah sendiri, tanahnya tanah sendiri. Tanah sendiri, Pak. Dan dulu si Babe tanah sendiri dari mana? Dari bapaknya. Dari orang Jombang, Pak. Dari orang tuanya. Jombang. Berarti dikasih tanah? Rumah, Pak. Rumah. Dibeli rumah dari orang tuanya. Oh. Babe ngebohong sama saya. Minta maaf. Ngebohong. Dia bilang ke saya dikasih warisan cuma 200.000 rumah, Pak. Padahal dikasih rumah. Tahun 2007 tuh babenya beliin rumah situ. Iya. Berapa harga zaman itu? Zaman itu kurang lebih bangsa 40 juta. sebentar dulu. Kurang lebih bangsa 35-40, Pak. 40 jutaan. Babe kembali bilang, iya kan? Iya kan, hanya kebagian 200.000. Rumahnya dijual 40 juta. Yang di Jakarta. Iya. Dia kasih 200.000 doang. Nah itu dibeliin rumah. Saya digebuk ke orang tua saya. Bapak dong, nggak boleh, nggak boleh, nggak maksud saya, Babe nggak boleh bohong. Iya, minta maaf. Tapi bohong lagi. Nggak apa-apa, sama saya mah nggak ada masalah. Tapi Babe berdosa sama orang tuanya. Mantap. Orang tuanya udah ngasih rumah, tapi sama Babe bilangnya nggak dikasih, cuma dikasih 200. Abis itu orang tuanya beli rumah di Bogor, dijual sama saudaranya, Bebe nggak dikasih gitu loh.